Siapa sangka, di balik kemegahan 100 cabang restoran bakso ini, tersimpan sebuah rahasia kelam. Sebuah kisah tentang pengkhianatan, ilmu hitam, dan campur tangan langit yang tak masuk akal. 20 tahun lalu, Pak Budi hanyalah seorang pedagang kaki lima biasa. Modalnya hanya kejujuran dan resep warisan sang ayah. Ia bermimpi besar, namun dunia punya cara lain untuk mengujinya. Dalam waktu singkat, bakso Pak Budi menjadi primadona. Rasanya yang otentik membuat pelanggan rela antre berjam-jam. Namun di balik keramaian itu, ada mata yang mengawasi dengan penuh kebencian. Tetangga sebelah yang juga berjualan bakso merasa tersaingi. Alih-alih memperbaiki rasa, ia justru memilih jalan pintas yang gelap untuk menghancurkan hidup Pak Budi. Keinehan mulai terjadi. Suatu pagi, seluruh stok bakso yang baru dimasak tiba-tiba membusuk dalam sekejap. Baunya menyengat seperti bangkai, sesuatu yang secara logika mustahil terjadi. Pelanggan setianya tiba-tiba menghilang. Banyak yang mengaku melihat warung Pak Budi selalu tutup, padahal ia buka sejak pagi. Seolah-olah ada tabir gaib yang menutupi usahanya dari pandangan manusia. Puncaknya, Pak Budi menemukan bungkusan kain kafan berisi tanah kuburan di bawah mejanya. Ia sadar, ini bukan sekedar persaingan bisnis. Ini adalah serangan ilmu hitam atau santet kiriman tetangganya. Tak hanya bisnis, keluarganya pun diserang. Istrinya jatuh sakit secara misterius. Dokter tak menemukan penyakit apapun, namun setiap malam istrinya menjerit kesakitan seolah ditusuk ribuan jarum. Harta habis untuk pengobatan, warung bangkrut, dan ancaman kelaparan di depan mata. Pak Budi berada di titik terendah dalam hidupnya. Ia hampir menyerah pada keadaan. Dalam keputusasaan, ia mendatangi seorang ulama bijak. Kiai itu berkata, "Jangan lawan api dengan api, lawanlah kegelapan dengan cahaya. Dekati sang pemilik langit." Sejak malam itu, Pak Budi mengubah strateginya. Ia tidak membalas dendam dengan dukun, melainkan mengetuk pintu langit melalui sholat malam dan zikir yang tak putus-putus. Ia juga mulai bersedekah dari sisa uang yang ia miliki. Baginya, sedekah adalah magnet rezeki yang paling ampuh untuk menghancurkan belenggu sihir. Keajaiban pertama datang dari arah yang tak terduga. Seorang vlogger kuliner terkenal secara tidak sengaja mampir ke warungnya yang hampir tutup karena merasa terpanggil oleh aroma kuah baksonya. Sementara itu, hukum alam berlaku. Tetangga yang mencoba menghancurkannya justru terjerat masalah hukum dan usahanya hancur dengan sendirinya tanpa perlu dibalas oleh Pak Budi. Keberhasilan itu tidak membuatnya sombong. Pak Budi membuka cabang kedua, lalu ketiga. Ia menerapkan sistem bagi hasil yang adil bagi karyawannya, sebuah keberkahan yang terus mengalir. Dari satu gerobak yang hampir hancur oleh sihir, kini Bakso Barokah telah berdiri tegak di 100 titik di seluruh Indonesia. Sebuah bukti bahwa kekuatan doa jauh melampaui kekuatan gelap manapun. Kekayaannya ia gunakan untuk membangun kembali masjid dan pesantren tempat ia dulu mengadu. Ia ingin mencetak generasi yang hanya takut kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Kepada siapapun yang sedang dizolimi, Pak Budi berpesan, jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Cukup perbaiki hubunganmu dengan pencipta, maka dia yang akan memperbaiki urusanmu dengan makhluknya. Kisah ini adalah pengingat bahwa ketika dunia mencoba menjatuhkanmu, langit punya 1000 cara untuk mengangkatmu lebih tinggi dari yang pernah kau bayangkan.